Halo, selamat datang di channel Putra Komar. Udah lama ya nggak konten. Nah, ini untuk kali ini kontennya ini bukan Angus, tapi BMW seri 5 E34520. Nah, mobil ini memiliki mesin 2000 cc 6 silinder inline, 148 horsepower dan 190 Nm. Nah, mobil ini bisa bilang tahun 93 ya, tapi masih nyaman. Terus udah gitu untuk konsumsi bahan bakar, orang berpikir mobil BMW itu konsumsi bahan bakarnya boros. Emang boros. Boros dibanding Avanza, dibanding sama Sigra, Calya dan lain sebagainya, ini lebih boros. Tapi ada yang bikin spesial, yaitu kenyamanan suspensinya, kekedapannya, dan sudah ada armrest juga di sini. Sudah nyaman. Tapi yang masih kurang itu apa ya? Untuk mencari spare partnya ya susah, agak sedikit sulit lah. Kayak contoh, kalau gue butuh sesuatu itu nggak langsung ada. Misalkan kayak teror, long teror, shock breaker. Itu kan kalau Jepangan kan langsung ada ya. Kalau di BMW ini nggak langsung ada, teman-teman. Nggak langsung ada. Lo harus nunggu kurang lebih ya 2-3 hari baru barangnya ready, dan itu pun lo harus ke Senen, pasar Senen di Jakarta. Nah, kalau lo pada yang udah tinggal di Jakarta sih nggak apa-apa, cuman kalau kayak gue di Tangerang jauh ya, ongkosnya udah berapa. Nah, untuk perbandingan konsumsi bahan bakarnya ya, itu perkiraan gue selama 6 bulan gue bawa sebelum pertalite naik itu 200.000. Gua bisa ke Serang, ke daerah Merak, bisa muter-muter, pokoknya itu sampai Tangerang lagi masih sisa sedikit. Jadi dengan asumsi gua, perkiraannya ya, kalau emang salah tolong dibenerin di kolom komentar, itu 1:6. Itu posisi pertalite belum naik. Tapi kenapa ya selama pertalite naik, pas pertalite naik ya, maksudnya bensin kok jadi agak boros ya, gue nggak ngerti. Tapi pernah gue ngeliat salah satu postingan temen, itu ada di Instagram apa gue lupa, di situ ada foto di mana ada gambar pertalite sebelum dan sesudah naik. Nanti deh gambarnya gue taruh di atas ini. Itu kalau gue lihat yang pertalite sekarang itu lebih jernih ya dibanding pertalite yang kemarin. Pertalite yang sebelum itu kayak lebih pekat gitu, hijau atau biru. Kalau biru kan pertalite ya. Ya pokoknya ini kayak lebih ke agak bening gitu. Gue berasumsi kalau itu, wah ini kayaknya ada sesuatu nih. Dan akhirnya gue coba ke Pertamax. Kebetulan semalam gue isi Pertamax di angka 200.000. Gue jalan dari Tangerang arah Cikupa ke Tangerang Kota, itu kurang lebih 40 kilo lah. Gak sampai sih, nggak sampai berapa ya, ya pokoknya kurang lebih ya sekitar 20 kilo, 30 kilo. Nah sekarang gue udah coba jalan-jalan, udah jalan 50 kiloan kurang lebih, dan bensinnya cuma kurang sedikit. Nah berarti dengan asumsi gue, mobil ini ya khususnya, konsumsi bahan bakarnya lebih irit ketika diisi bahan bakar Pertamax gitu. Jadi ya bukan berarti pertalite jelek ya, gue sih nggak tahu ya, cuman yang gue rasain Pertamax itu lebih irit dibandingkan dengan pertalite yang harganya lebih murah, tapi kita bensin itu kesedot terus. Dan gue berpikir seperti ini, kenapa pertalite lebih boros? Ronnya kan lebih kecil ya, pertama ron lebih kecil, jadi mesin membutuhkan tenaga. Di saat kita minta dari pedal gas ke mesin, kalau misalkan mesin belum mampu ya, bensin belum mampu karena oktan bensinnya belum nggak tinggi, jadi nggak menyesuaikan gitu loh tenaga dengan ronnya. Jadi si pihak ECU memerintahkan si pompa bensin untuk terus memompa terus agar tenaganya sampai gitu. Jadi misalkan 0 ke 100, kalau Pertamax karena ronnya lebih bagus ya, itu bisa mungkin ya, ini perkiraan logika aja, bayangan ilustrasi lah, itu 0 ke 100 bisa 1,5 liter misal. Itu Pertamax karena ronnya lebih besar. Tapi kalau pertalite, kalau misalkan dengan kondisi yang seperti ini yang gue lihat, yang gue rasa,
0 ke 100 kalau kita bajak full itu mungkin bisa sampai 2,5 liter sampai 3 liter. Itu ilustrasi ya, belum nggak tentu ya, cuman bayangin gue seperti itu. Gue udah coba dari cara gue bawa mobil dengan slow, dengan RPM rendah, tetap sama, boros gitu loh. Dan gue belum nyoba sih untuk di Avanza ya, dengan bensin yang harga sekian. Kita coba dengan pedal gas yang sama, cara bawa yang sama, kita bandingkan dengan Pertamax dengan literan yang sama, itu belum nyoba. Tapi kalau di BMW ini udah gue cobain. Posisinya lebih irit di BMW ini, lebih irit di Pertamax gitu. So far ya gue mencoba beralih sih ke Pertamax daripada gue ngeluarin biaya yang gede, bensinnya tinggi naik ya, tapi turunnya cepet, buat apa juga gitu. Mendingan kita isi dengan nominal yang sama, tapi dia naiknya sedikit tapi turunnya dia agak lama. Mendingan gitu sih kalau menurut gue ya. Itu yang pertama. Yang kedua, itu bensinnya jadi kayak pompa bensin, filter bensin itu jadi lebih bersih gitu. Soalnya ini mobil 2000 cc 6 silinder inline di tahun 93, teknologi 93, masih pakai Pisco. Udah gitu, ini mobil dibilang sehat, nggak terlalu sehat sih. Yang paling parah di kaki-kaki, gue akuin, di kaki-kaki. Di suspensinya nyaman sih, cuman kalau lagi kayak bumpy gitu kayak naik kapal, nggak mau diem, ngekok dan bunyi karetnya. Ya, namanya juga mobil tua. Cuman ya kalau lo di jalan nih pakai BMW E34 ini, kemungkinan orang di jalan patah leher liat mobil. Gue udah ngalamin soalnya. Berhubung kaca film ini gelap ya, kaca film mobil ini gelap, itu patah leher. Orang sampai ngeliatin begitu. Karena ini mobil populasinya jarang ya. Karena kalau menurut gue sih orang berpikir, wah pakai BMW pertama mahal spare partnya, terus bensinnya boros. Orang udah berasumsi seperti itu. Sebenarnya enggak teman-teman. Sebenarnya enggak. Yang penting kita udah punya satu pegangan bengkel yang asik, yang saling sharing, nggak pelit ilmu. Yang penting itu aja gitu. Nanti kalau teman-teman mau share perihal BMW, spare part BMW, boleh lah nanti DM di Instagram gua di putra_1994. Gua welcome gua buat perihal BMW. Nah, jadi kenapa gua pengen beralih ke Eropa? Pertama, gue seneng di Eropa. Maksudnya seneng mobil-mobil Eropa. Dari zaman sekolah SMA, gue punya teman satu dulu, dia pakai E36 gitu. Lihat E36 oke. Sebenarnya impian sih, salah satu impian pengennya M46 sih. Cuman kedapatnya E34 seri 5. Nyaman, mobilnya nyaman. Cuman ya gimana ya? Klasiknya depannya dapat, belakangnya modern VIP. Nah sekarang makanya gue ceplokin pakai ring 20. Kaki-kaki makin hancur udah, cuman ya style, balik lagi ada kepuasan tersendiri. Nyari peleknya setengah budak teman-teman, susah. Wah, gue sih tutup gitu. Jadi lebih apa ya, Pertalite itu tuh lebih sekarang lagi kurang menurut gue sih, lagi kurang untuk konsumsi buat hariannya. Ya begitulah pokoknya. Mobil ini menurut gue asik, rekomendasi lah buat teman-teman, buat pemain pemula. Sebenarnya nggak ribet sih, mesin BMW itu nggak ribet. Cuman ya teknologinya hampir mirip lah sama mobil yang zaman sekarang. Cuman ya mobil zaman dulu di BMW di Eropa itu sekarang teknologinya sama. Kayak misalkan mobil ini kita turun dari mobil, kunci dicabut tapi lampu belum dimatiin, dia akan bunyi tet gitu. Jadi teknologi zaman dulu tuh udah cakep banget gitu. Dia udah memikirkan armrest, udah memikirkan ya banyak sih, kayak lampu-lampu yang di dashboard itu loh, yang di laci pas dibuka itu nyala, terus AC-nya juga di samping. Cuman ya balik lagi sih, lo harus punya kenalan. Kalau emang ada trouble di mobil ini, lo nggak bisa ke sembarang bengkel, karena nggak semua bengkel itu paham Eropa. Dan gue pernah ngalamin di dekat rumah gue cuman ngencangin baut di
long tie rod link stabil dan lain sebagainya itu pada nolak, katanya kuncinya itu ganjil, ya susah teman-teman emang kalau pakai gini. Dan gue pernah kejadian, sedikit cerita, kebetulan belum lama kejadiannya, hari Sabtu kemarin di daerah Tangerang, posisi macet. Waktu itu ada K-pop yang bener-bener bikin macet banget, mesin panas sih gua akuin, cuman ya temperatur normal, cuman udah mau teriak tuh mesin sebenarnya, udah pengen istirahat dong bang gitu loh, karena 6 silinder kan panas ya, pembakaran 6 panas. Dan akhirnya gua mogok itu gara-gara posisi jalan agak nanjak di jembatan itu. Ada Innova, mobil Kijang Innova mau nyalip, gue nggak ngasih karena posisi nanjak, gue males ngopling kan. Akhirnya setelah nyalip dia, mesin gue mati, tapi nggak di starter, nggak ada respon, cuman ada lemes gitu doang. Waduh, akhirnya gue berpikir turun dulu deh. Gue turun, akhirnya alhamdulillah ada yang nolong motor, bantu dorong, dan di mobil juga ya susah lah di itu, setengah budak, pikiran udah kosong, gimana caranya ini mobil hidup. Akhirnya gue nelpon salah satu teman gue di daerah Tiga Raksa, itu sekringnya putus bos. Oke lah, gue coba lihat ya, sekring depan aman, nggak taunya dia ada sekring di belakang jok, dan kebetulan akinya juga di jok belakang. Bingung kan, karena saking padatnya gitu loh mesin di depan itu. Karena mesin ini udah Vanos juga ya, kalau yang sebelum Vanos itu di depan, kalau yang udah Vanos di belakang, di sini itu. Ya cukup banyak pengalaman unik sih. Pertama, kita beda sendiri mobil di jalan. Kayak waktu itu ada acara di mana ya, udah lama banget sih ya, sempat gua bawa ke event juga nih mobil, dan cuma ada satu mobil ini, nggak ada yang sama. Jadi cita-cita gua tuh, kesenangan gua tuh punya kendaraan yang orang tuh yang gimana ya, berpandang sebelah mata tapi bisa wah gitu loh, berpandang sebelah mata. Jadi mobil tuh sedikit langka, mobil ini tuh gua akuin sedikit langka ya, bukan langka banget, sedikit langka, yang kondisinya rapi, yang mesinnya sehat, itu sedikit langka gitu. Itu udah banyak bunyi-bunyi bunyi ngekok-ngekok, bunyi bledar-bledar ya, namanya mobil tua. Cuman kalau buat di jalan jauh itu enak, nyaman untuk kelas sedan. Ya ini kan seri 5 ya, mungkin sekelas Bos dulu ya, zaman dulu yang make ya. Zaman dulu tuh bos-bos yang make sih, yang gua rasa ya, karena gua dulu ngerasain duduk di belakang mobil ini tuh nyaman banget. AC-nya juga ada double blower loh, ini tahun 93 double blower. Cuman nggak ada sunroof sih, karena 520. Tapi kalau yang 535 itu udah sunroof. Gitu. Oke deh kalau gitu. Cukup sekian video untuk kali ini deh teman-teman. Jangan lupa like, comment, subscribe. Nanti kalau buat ada yang mau bertanya-tanya bisa di kolom komentar, atau bisa melalui Instagram gue di putra_komar1994. Sampai bertemu di video selanjutnya.